Nih di saat ada apa? Pak D lewat atau polisi yang sedang beroperasi teman-teman, makanya hati-hati kalau berjualan ya. Nah itu langsung kukut. Pokoknya hati-hati yang untuk daerah Yunlong setiap hari Minggu ada Pak D. Tuh, masa Pak D ini sing nyoting yang namati aku. Siki ngelirik aku Pak D ini sing nyoting. Jadi ini shooting-shooting kan karo aku. Jadi nyoting aku nyoting Pak D. Teman-teman, itu momen-momen Pak D langsung pada kukut menurut ceritanya. Sponsornya menikah habis gitu punya anak. Kok jadi sponsor? Enggak, pacarnya dulu kerjanya kan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Alex26. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah kali ini aku ada di Yunlong karena aku udah lama nggak syuting di Yunlong gitu. Nah tadi itu sekilas tentang Pak D atau polisi yang razia. Kan nggak boleh sebenarnya jualan di pinggir-pinggir jalan gitu, kayak di Mongkok, kayak di Kos PB, di Yunlong sini juga nggak boleh sebenarnya teman-teman. Jadi sekarang itu operasinya ketat banget, jadi harus hati-hati untuk yang jualan hari Minggu ya, karena dendanya juga lumayan sih, pas di penjara juga. Nah ini aku ketemu teman baru di Hong Kong dari tahun 98 gitu. Duitnya kena ngendi sepiro ngono lho, takon Kan berobat kasur. Duitnya sepiro njur oleh opo wae jajal. Sekarang langsung takon wae karo kamu. Selama di Hong Kong awalnya dulu cuma coba-coba ya, coba-coba. Tapi nggak tahu kerja apa di Hong Kong itu, nggak tahu kerja apa. Pokoknya aku pengen tahu Hong Kong itu kayak apa ya, penasaran. Kayaknya megah gitu ya, bagus gitu. Terus aku nyoba, kan budeku PR juga ya. Aku nggak tahu dimasukin kemana, pokoknya aku intinya pengen tahu kemana kerja lah apa. Tapi nggak tahu inti kerjanya itu apa gitu, rumah tangga, apa pabrik, apa toko. Nggak tahu. Yang penting Hong Kong aja. Terus habis gitu selama kerja itu gini, 1 bulan 2 bulan kerjanya ini, terus aku gini, kan kalau pulang otomatis beli tiket jauh banget gitu. Itu tahun 98 di awal ya maksudnya. Iya. Nah, terus dari awal itu kan aku disuruh sekolah nggak mau. Lah habis gitu aku nggak mau sekolah, kerja deket-deketan, dijemput sama bapakku itu, dijemput pulang. Kalau gini caranya aku suruh pulang terus ya, aku nggak mana kerja ya, sekolah nggak mau. Ya udah, pengen tahu Hong Kong. Akhirnya aku ke Hong Kong sampai 2 tahun ya. 2 tahun aku nggak pulang, tambah lagi 4 tahun, baru 4 tahun aku pulang. berarti masuk Hong Kong tahun 98, pulang di tahun 2002 ya. Iya, sekitar 2002 karena langsung 2 kontrak di sini teman-teman. Nggak pulang, yang kontrak pertama habis nggak pulang kan? Nggak pulang. Terus habis gitu aku pulang, nggak tahu tiba-tiba terus nikah gitu ya, pacaran juga enggak. Gitu. Dijodohin apa? Enggak dijodohin. Kebetulan ketemu. Cuma dulu pernah ketemu, habis gitu kan aku pergi ke Hong Kong. Oh, teman lama berarti? Teman apa ya? Cuma sekilas gitu. Aku tahu dia tahu aku, ya udah gitu. Mungkin ya udahlah sekilas gitu, nggak mungkin ketemu. Berarti bukan teman Bumai terus bukan. Memang dulu teman gitu maksudnya. Terus ketemu lagi gitu. Akhirnya ketemu, ya udah kita ketemuan di rumahnya dia, jadi cuma main sebentar. Terus gitu 1 minggu kita langsung nikah. Itu pas pulang di 2002 tuh cuti atau? Enggak, sebenarnya aku nggak cuti, pulang los. Ternyata di rumah juga nggak betah kan ya. Berapa tahun di rumah setelah after nikah? Itu di rumah cuma 1 tahunan. 1 tahun. Sempat punya anak? Aku nikah langsung hamil. 1 bulan hamil ya. Habis itu di rumah anakku 7 bulan, aku berangkat lagi ke sini. Sampai sekarang. Tapi rumah tangga baik-baik aja kan? Oke. Alhamdulillah berarti karir oke. Rumah tangga oke, alhamdulillah. Ya, udah sampai sekarang ya udah apa ya? Maksudnya sekarang cuma di sini kerja paling cuma kumpul-kumpul aja buat nanti masa depan anak, buat sekolah kan. Anak cuma satu. Enggak, maksudnya itu selama dari tahun 98 sampai sekarang 2009 itu sekitar berapa tahun ya? 13-an tahun. Nah, itu yang kan gede gini oleh apa nih, Mbak?
Samping maksudnya yang kelihatan mata gitu aja lah. Kalau yang ya pasti rumah ya. Rumah teman-teman. Tanah, alhamdulillah. Terus yang sekarang kita dapat mobil ya. Mobil tuh. Jadi sekarang yang terakhir ini yang 2 tahun ini kita cuma simpen tabungan buat masa depan anak. Berarti suami Kak Ati itu termasuk suami yang maksudnya yang bener lah, maksudnya sama-sama kita untuk masa depan lah gitu. Jadi nggak semua kan kita joinan. Jadi gini, aku kerja di sini, dia pun kerja buat anak gitu ya, buat sehari-hari sama dia sama anaknya. Jadi kalau aku yang kerja di sini simpen sendiri. Jadi aku mau beli apa gitu, aku sendiri. Jadi uangku sendiri, nggak perlu aku minta suami cuma ngarahin gini kamu harusnya gini. Oke, jadi kita saling memahami, saling namanya rumah tangga ya Mbak ya. Jadi kita nggak pernah itu Mbak. Jadi nggak semua yang kayak diberitakan, kan banyak yang maksudnya suaminya disuruh selingkuh lah apa ngabisin, ternyata itu hanya sebagian. Jadi teman-teman nggak semua maksudnya yang diberitakan di berita yang meledak itu kan yang suaminya di rumah selingkuh lah, ngabisin harta lah apalah, itu sebagian kecil. Karena minggu kapan dia sebelum bulan yang lalu kalau nggak salah aku juga interview juga, itu juga baik, maksudnya sama kayak Titi maksudnya di rumah untuk suaminya, terus dia juga suaminya nggak pernah ngepakai duit dedeknya. Dia di sini juga udah lama sih, waktu itu udah 8 tahun kalau nggak salah. Maksudnya juga saling kerjasama ngono loh, nggak semua kayak ngono. Tapi cuman kan yang diberitakan kan yang meledak kan akeh sing kayak ngono kan. Ini biasa kan jadi berita lah. Terus ini rencana kedepannya ini ada berapa tahun meneh loh? Nggak ada rencana, cuma habis 2 kontrak ini yang terakhir udah cukup lah, maksudnya udah aku kayak udah cukup, ya udahlah kita mau berhenti aja di rumah, mungkin mau buka usaha ya toko. Soalnya di rumahku toko kan susah. Daerah mana Mbak Mai? Aku sekarang kata Sidoarjo, tapi aku sing Tokaje sama Tokaje. Oh iya, aku ke Magelang nih. Sama Jawa Tengah apa Jawa Timur? Oh Jawa Timur teman-teman ini. Cuma di desaku itu kayak pelosok gitu ya. Jadi kita punya rencana mau bikin kayak minimarket kecil-kecilan ngono lah ya. Iya. Mbak ada ngono kan? Iya, enggak, maksudnya aku mau buka itu material. Oh material, lo pengen buat material teman-teman. Soalnya suami pun kerjanya di sales cat ya, cat NV itu. Jadi kita bisa join masalah catnya gitu. Jadi kayak material-material yang lainnya juga mau bikin. Nah berarti ini rencana kedepannya mau buat toko material. Ini Mbak Kace. Masih menginspirasi TKW juga sih. Jadi kita di sini bertahun-tahun. Kita nggak selamanya kan kita di sini. Nggak selamanya di sini. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita pasti pulang. Jangan hambur-hamburin uang gitu ya. Kalau pulang mungkin 2 tahun sekali kita cuti pulang kan cuma 2 minggu. Iya, pulang terus lah maksudnya. 2 minggu. Jadi kita waktu dulu juga 2 tahun pulang gitu. Jadi gini, selama ada cuti pulanglah. Jadi kita 2 tahun pulang. Aku malah tahun sekali pulang Mbak Dian. Malah enak. Tapi yang terakhir kan aku sedia Pak Reneneh kan, cuma 6 bulan kan. Kesini lagi. Mbak Edi gitu. Tapi saya kadang paling aku mau sekilas ndelok ngono, arep komen ngono, alah kok yo ganggu ya. Jadi ora apa-apa sih komen. Iya komen paling kok nginceng tak isih. Bertahun-tahun di luar negeri dan punya anak satu, udah SMA? SMP, terus punya suami yang baik banget, sama barengan kayak gotong royong gitu ya. Terus ini mau kedepannya mau buat kayak toko material. Ini bisa menginspirasi kita semua sebagai TKW, nggak TKW Hongkong aja sih. Singapura, Taiwan, Arab Saudi, ya pokoknya TKW mana aja. Nah tadi diselingi video Pak D, polisi tadi. Jadi ini video-video selingan lah kita ngobrol untuk menginspirasi kita biar semangat kerja lah, maksudnya yang baru. Semangat kayak Mbak ini udah dapat mobil, dapat tanah, dapat rumah, ini dapat tabungan, terus mau buka toko material. Nah untuk menginspirasi kalian yang masih baru di sini, jadi jangan dikit-dikit ngeluh majikan maafan, dikit-dikit ngeluh kurang tidur, ya. Terus habis itu sarapannya begini ya memang begitulah. Ikut orang seperti lah. Terus ada lagi yang bilang aku kalau libur kok jam segini harus pulang. Ada lagi kalau pagi kenapa aku harus kerja. Saya pun harus kalau libur begini ya, aku masih kerja, masih ngepel, masih nyuci bajunya anak baru keluar. Ya. Jadi kalau kita sudah semua udah beres baru aku keluar. Itu dari dulu aku kerja begitu.
udah dari dulu. Aku kalau yang dulu-dulu iya mbak ngono, tapi kalau yang ini kan cuma nenek sama kakek, jadi aku lebih bersih ini arep turu. Iya. Arep turu tak terus ini sih, arep turu ngepel dhisik. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita udah bersih lah, maksudnya kita ngelihat rumahnya udah bersih, oke. Kalau aku ya pagi kan nenekku nggak ada, jadi aku nenekku Yamja gitu, aku bersih. Kalau bangun pagi Aku masa nggak dicekeli kunci mbak, jadi kalau keluar libur ini jadi Sama. ya Yamja kan 6:30, jadi aku tuh keluar. oh kalau aku nunggu dia pulang. Enggak, dia keluar. Masalahnya dia kalau Yamcha sampai jam 10 setengah 11. Masa aku suruh nunggu pulang? Ya nggak bisa kalau dalam makanya. Kalau nenekku Yamja, dia keluar, aku bersih-bersih, habis itu dia jam 8 dia tahu aku libur, dia udah pulang. Kalau hari biasa setengah 9 dia pulang. Kalau aku libur begini jam 8. Oh, setengah 10 sama Masalah, aku pulang libur jam 8 gitu. Aku jam 7 udah pulang. Lagian kita di luar lama-lama juga ngapain. Lagian penak pulang cepet, turu. Iya. Kalau untuk HP, wis tak pada wayang kan musim Aku dingin kan. masih pulang libur, aku masih nyuci baju nenekku. Aku enggak. Aku masih nyuci. Ya namanya juga orang tua ya, kita harus tahu diri juga, ikut orang kan beda-beda. Berapa orang tuh Pak serumah? 3 orang sama. Ya sama lo. Kamu tiap hari nyuci? Kita kan nyuci yang pakai tangan. Oh, pakai tangan. Aku sama nenekku yang pakai tangan. Kalau anaknya pakai mesin cuci. Oh, Nggak apa-apa, namanya juga kerja. Terus harus udah berapa tahun di sini masih kayak gini aja? Iya, tetap nggak ada enaknya, kalau gajian. Nah, naik gaji nomor gaji yo. Nah, tapi kan ya orang keningnya tambah gitu. Itu semangat banget kalau kita jimeng gitu. Kalau nek libur, nek libur. Pokoknya penak iki kan nek nang Hongkong itu penaknya teman-teman libur, akeh public holiday ini. Kajian. Lihatnya tahun apa doang kan? Kerjaan juga. Ya kalau yang ini kerjaan sih nggak begitu berat kayak yang dulu gitu ya. Kalau dulu beratnya minta ampun, tidur jam 3, jam 4 baru tidur. Oh, Mbak, aku ben anak terus, bayi terus lagi. Iki aku mencoba untuk orang tua kok. Aku orang tua juga kontra yang terakhir ini. Jadi ternyata enak ya. Ya nggak ada enaknya. Jauh lah, aku juga bayi lah Mbak, terus bareng bayi aku ben kok enakan bayi. Enakan bayi orang lah. Aku ya pengalaman dewi-dewi ya. Jadi pengalaman masing-masing teman-teman, ada yang enak ini, ada yang enak itu. Kalau aku pengalaman bayi, orang tidur sama bayi jadi harus nanti pepes. Ya, susu. Kita pernah bangun, apalagi kalau anaknya lagi sakit apa itu memang ya apa ya. Ibunya kan dokter kan. Iya, kita udah bayar kamu jadi ya udah. Nah teman-teman, Mbak minta pesannya untuk TKW yang baru aja. Buat TKW yang baru, kalau maksudnya majikannya kasih kita makanan yang maksudnya gimana ya, makanannya adanya itu, ya udah kita makan yang itu aja. Terus nanti sayurnya gampangnya kalau memang aku sendiri aja ya sama nenek itu makannya apa ya, cuma sayur, ikan sama sayur tiap hari. Apa aku ya nggak masalah ya. Cuma semangat ya. Itu pokoknya tetap semangat. Tapi pasti indah pada waktunya. Nah itu indah pada waktunya. Kita pulang ke Indo dapat uang banyak, gendong uang banyak kan bahagia. Amin. Memang di sini kerjanya ada yang enak, ada yang enggak. Itu tergantung nasibnya kita. Jadi kalau yang baru-baru nggak usah mengeluh kurang tidur, makannya nggak diperhatiin. Itu kan banyak sekali kayak gitu. Jadi ya harus gimana ya Mbak? Sabar dan semangat. Sabar dan semangat aja. Yang penting dia nggak ngeplak. Kalau dia udah terjun ke Hong Kong mau kerja ini, jadi ya risiko kita sendiri yang nanggung kan. Ya udah siap mental kalau mau kerja di Hong Kong. Aja. Ini tadi dulu udah dari aku. Tadi ada selingan Pak D juga sambil ngobrol. Mbak ini udah dapat macam-macam, bisa menginspirasi kita. Jangan bilang maksudnya wah sombong, wah apa itu. Ya, enggak, ini cuma untuk menginspirasi yang baru. Jadi biar semangat kerjanya, enggak dikit-dikit mau ngebreak. Enggak dikit-dikit nangis. Sekarang begitu. Enggak dikit-dikit ngeluh. Ya, ini dulu udah dari aku. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.